Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adikku, hari ini Kak Abu Lukman masih akan bercerita kepada adik-adik tentang keindahan Islam. Dan di kesempatan kali ini Kak Abu Lukman ingin bercerita tentang amalan hati. Amalan yang mudah, yang ternyata pahalanya besar dan bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Ini salah satu keindahan Islam. Nah, ada dua cerita yang ingin Kak Abu Lukman sampaikan di kesempatan kali ini dari seorang laki-laki dan wanita atau perempuan. Nah, mau yang mana dulu? Nah, Kak Abu Lukman cerita yang laki-laki dulu ya. Pertama, cerita tentang laki-laki yang masuk surga karena amalan hati, yakni dalam kisah sahabat Ansor yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Ceritanya, adik-adik, suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Maka kemudian Rasulullah mengabarkan sebentar lagi akan datang laki-laki penghuni surga. Wah, penasaran. Nabi pasti bicara nggak sembarangan. Karena Nabi tidak bicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya Nabi ini kalau bicara wahyu dari Allah. Maka para sahabat penasaran, siapa nih laki-laki yang akan masuk surga ini? Ternyata yang datang adalah seorang sahabat Ansor, nggak disebutkan namanya, yang baru berwudu, masih terlihat bekas-bekas wudu di mukanya, di jenggotnya, dan membawa sendal dengan tangan kirinya. Wah, dia yang kata Nabi bakal masuk surga. Pertama, adik-adik. Besoknya Nabi SAW juga ketika berkumpul dengan sahabatnya juga mengabarkan lagi, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Penasaran lagi, kemarin udah, sekarang ada lagi, siapa lagi nih hari ini yang jadi penghuni surga? Ternyata yang datang masih orang yang sama, dalam keadaan yang sama, baru berwudu dan membawa sendal dengan tangan kirinya. Seorang sahabat Ansor, sahabat asli yang tinggal di kota Madinah. Besoknya Rasulullah mengabarkan lagi, akan datang sebentar lagi seorang penghuni surga. Nunggu lagi para sahabatnya, ternyata yang datang masih orang yang sama. 3 kali berturut-turut. Akhirnya salah seorang sahabat yang rajin beribadah, bahkan paling banyak, termasuk sahabat yang paling banyak ibadahnya, yakni Abdullah bin Amr bin As, yang pernah berpuasa setiap hari, yang pernah baca Quran setiap hari 2 kali khatam. Artinya ibadahnya paling banyak. Sampai pernah oleh Rasulullah SAW diingatkan bahwa ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk istirahat. Sampai Rasulullah mengingatkan jangan terlalu banyak baca Quran, cukup sebulan sekali. Kalau enggak 10 hari sekali selesai baca Quran. Kalau enggak 3 hari sekali khatam selesai baca Quran. Karena Abdullah bin Amr bin As ini pernah 1 hari baca Quran sampai 2 kali khatam. Artinya rajin ibadah. Maka Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, apa sih yang membuat sahabat Ansor ini dikabarkan akan jadi penghuni surga? Akhirnya dia minta izin kepada sahabat Ansor ini untuk menginap di rumahnya. Dia bilang, ada masalah saya dengan ayah saya, sehingga saya minta izin nginap di rumah kamu 3 hari. Diizinkan. Maka Abdullah bin Amr bin As tinggal di rumah sahabat Ansor ini 3 hari. Dia orang yang rajin ibadah, bangun malam untuk sholat, baca Quran. Tapi selama ia tinggal di rumah sahabat Ansor ini, yang dikabarkan akan masuk surga ini, dia nggak melihat ada ibadah yang istimewa. Sahabat Ansor ini nggak bangun malam kemudian sholat sampai menjelang subuh atau baca Quran sampai khatam. Enggak, dia nggak ngeliat ibadahnya biasa aja. Dia cuma berkata yang baik,
Kemudian kalau malam-malam bangun, dia memuji Allah, tidur lagi, nggak sholat sampai subuh. Ini udah 3 hari kayak gini terus. Apa sih yang bikin sahabat Ansor ini sampai mendapatkan kabar dari Rasulullah 3 hari berturut-turut akan menjadi penghuni surga? Akhirnya setelah 3 hari, karena penasaran, Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada sahabat Ansor ini, sebetulnya nggak ada masalah antara saya dengan ayah saya. Tapi saya ingin menginap di rumahmu, ingin tahu ibadah apa yang kamu lakukan. Karena Rasulullah mengabarkan, engkau akan masuk surga. Maka kata sahabat Ansor ini, ya seperti yang kau lihat. Dia nggak rajin sholat seperti Abdullah bin Amr bin As. Dan juga nggak baca Quran seperti Abdullah bin Amr bin As. Sehari sampai 2 kali khatam. Ternyata yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As yaitu ya dia hanya bicara baik. Kemudian kalau bangun tengah malam memuji Allah. Nggak ada ibadah yang istimewa. Tapi ketika Abdullah bin Amr bin As mau pergi, akhirnya dia memberitahu, cuman saya, katanya, tidak pernah iri kepada muslim yang lain. Tidak pernah hasad, dengki kepada kenikmatan yang diperoleh oleh muslim yang lain. Artinya apa? Ternyata sahabat Ansor ini punya amalan hati. Tidak iri, tidak dengki. Akhirnya kata Abdullah bin Amr bin As, itulah rahasia kamu dikabarkan masuk surga. Sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Artinya apa? Punya amalan hati, tidak iri, tidak dengki. Masya Allah. Ini adik-adik keindahan Islam. Ternyata kita selain punya ibadah yang jawari, anggota badan, seperti sholat, membaca Al-Quran dengan mulut kita. Kemudian membantu orang dengan bersedekah atau membantu kesulitan orang lain. Ternyata kita ada amalan hati yang pahalanya besar. Bahkan bisa membuat kita masuk surga. Tadi dalam cerita tadi yaitu tidak iri, tidak dengki. Itu cerita yang pertama. Sekarang yang perempuan nih. Yang perempuan ternyata adik-adik seorang wanita hitam, legam, yang dikabarkan masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Ceritanya suatu hari datang seorang wanita yang hitam legam kepada Rasulullah SAW. Ternyata ia minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia terbebas dari penyakitnya. Penyakit apa Kak Abu Lukman? Ternyata wanita hitam ini dia punya penyakit ayan. Satu penyakit yang membuat orang yang kalau kena penyakit ini tiba-tiba dia tidak sadar, terjatuh. Maka dia meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan supaya dia sembuh dari penyakit ini. Maka Rasulullah akhirnya memberikan 2 penawaran kepada perempuan hitam ini. Penawaran pertama, kalau dia mau, Rasulullah akan mendoakannya dan insya Allah akan memberikan kesembuhan pada wanita ini. Atau pilihan yang kedua, Rasulullah menyuruh agar wanita ini sabar dan baginya surga. Ternyata wanita hitam ini memilih yang kedua. Padahal kalau Rasulullah doakan langsung sembuh, tapi dia memilih yang kedua. Dia pengen masuk surga. Dan Rasulullah menasihatkan dia sabar, baginya surga. Akhirnya dia memilih yang sabar. Cuman dia meminta doa kepada Rasulullah SAW. Karena kalau dia terkena penyakit ayan, dia nggak sadar, bisa jadi bajunya tersingkap, auratnya kelihatan. Padahal dia wanita hitam, tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Dia minta doa kepada Rasulullah kalau dia terkena penyakit ayan ini, minta doa supaya pakaiannya tidak tersingkap, supaya auratnya nggak kelihatan. Insya Allah, dia ternyata memilih yang kedua, amalan hati, sabar. Dan ternyata dengan sabar ini, dia dikabarkan masuk surga. Insya Allah adik-adik,
Ini dua cerita keindahan Islam tentang amalan hati yang pahalanya besar, yang bisa membuat orang-orang masuk surga. Adik-adik mau masuk surga? Kalau adik-adik ingin masuk surga, selain kita memperbanyak amalan jawarih, amalan anggota badan seperti sholat, ya, berkata yang baik, ya, banyak berzikir, kita jangan lupa memperbanyak amalan hati. Sabar, tidak iri, tidak dengki, amalan hati ikhlas, dan amalan-amalan hati lainnya. Nah adik-adik, ini saja kisah yang bisa Kak Abu Lukman bagikan di kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah yang mendatang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.